Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi siraman rohani bagi kita hari ini, Sabtu tanggal 25 Februari 2023, tertulis di kitab Mazmur pasal 99 ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan isinya demikian. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, meninggikan dan memuliakan Tuhan adalah seruan firman Tuhan bagi kita hari ini. Terkhusus di penghujung minggu ini. Tentu memang berbicara tentang meninggikan dan memuliakan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita tidak lagi memiliki rasa atau pemahaman asing bagaimana atau kenapa meninggikan dan memuliakan Tuhan. Karena kita telah mengamini bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang menjadi sumber segala kehidupan kita. Bukan hanya hidup atau dihidup saat ini, tetapi hidup hari esok dan selamanya dan selama-lamanya adalah berawal dari Tuhan. Namun yang terpenting adalah bagaimanakah kita meninggikan dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang menjadi harapan Allah dari kita masing-masing. Bagaimana kita menyadari untuk melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, ada 3 hal yang boleh kita katakan sebagai wujud nyata kesediaan untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, yaitu hidup di dalam kesetiaan untuk percaya kepada Tuhan. Hidup di dalam kesetiaan untuk percaya kepada Tuhan. Tentu di dalam perjalanan kehidupan kita ini ada banyak hal yang mempengaruhi iman kita, iman percaya kita. Apakah itu yang berhubungan dengan kebutuhan secara jasmani dan dunia sekitar kita. Ada banyak suara-suara yang sering kita dengar dan mempengaruhi hidup kita, sehingga kesetiaan untuk percaya kepada Tuhan semakin menurun, bahkan turun secara drastis. Namun hal ini atau hari ini kita diajak untuk tetap setia untuk percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua, sebagai tanda untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan adalah hiduplah selalu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita masing-masing. Tugas utama kita sebagai orang percaya adalah meneladani dan melakukan apa yang Tuhan ingini. Allah kita imani adalah Allah yang peduli, Allah yang memahami, Allah yang mau berbagi dan membangun kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Tentu kita juga dalam hal memuliakan Tuhan, kita harus meneladani dan melakukan hal-hal atau perintah yang Tuhan kehendaki daripada kita masing-masing. Hal yang ketiga, biarlah gerak hidup kita selalu dipenuhi dengan atau didasari dengan kerendahan hati. Atau kerendahan hati, biarlah itu menjadi dasar dan bagian kehidupan kita. Sebab dengan kerendahan hati, kita akan boleh melakukan
banyak hal yang berguna, banyak hal yang baik dan bermanfaat, bukan hanya bagi orang lain, tetapi berguna atau baik di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, walaupun kehidupan di saat ini cenderung untuk mengarah kepada kehidupan yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompok tertentu, namun firman Tuhan mengajak kita demi memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Marilah kita semakin mentaati dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, sama seperti pemazmur yang memiliki banyak pengalaman tentang bagaimana Tuhan menyertai mereka, bukan hanya dibebaskan dari perhambakan atau perbudakan Mesir, masuk ke tanah perjanjian, namun di setiap perjalanan hidup mereka, pemazmur mengatakan bahwa Tuhanlah yang selalu yang pantas dipuji. Dan kita telah memasuki masa-masa menjelang pengorbanan Yesus dengan penderitaannya sebagai wujud nyata kepedulian Allah kepada kita, yaitu untuk membebaskan kita dari kuasa kekhawatiran, kuasa dosa. Oleh sebab itu, penderitaan Yesus, biarlah itu memotivasi kita semuanya untuk selalu meninggikan dan memuliakan nama Tuhan, meneladani Tuhan, meniru Tuhan, dimanapun atau bagaimanapun keadaan hidup kita, baik itu yang berhubungan dengan ketidakberhasilan ataupun yang berhubungan dengan keberhasilan. Biarlah di semuanya itu kita semakin meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Disitulah sukacita kita akan nyata. Dan disitulah kita akan merasakan kebahagiaan bahwa kita menjadi berharga di mata Tuhan. Jadilah pribadi yang tidak pernah melupakan Tuhan. Tetapi biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu hidup setia di dalam Tuhan. Karena hidup kita adalah kesempatan untuk kita dalam hal meninggikan Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Amin, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Tuhan telah mengingatkan kami untuk selalu meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Karena dengan nama-Mu lah, atau oleh nama-Mu lah, kami beroleh kehidupan yang baru. Dan karena dengan memuliakan nama-Mu, sukacita kami akan semakin nyata. Sertai berkati kami semuanya Tuhan, di lanjutan kegiatan kami hari ini. Dan biarlah semuanya gerak hidup kami semakin mengarah kepada untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Horas.